Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita mau membahas kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 113, 115, 117 dan halaman 118. Tetapi sebelum kita lanjut videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang linknya sudah ada di kolom deskripsi. Oke, tanpa panjang lebar lagi, kita langsung menuju ke pembahasan kita kali ini. Kita akan awali dari halaman 113. Di halaman 113, bagian bawah itu ada pertanyaan. Di bagian ayo mengamati, perhatikan gambar patung di atas. Nomor 1, siapakah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 1 adalah tokoh yang diwujudkan dalam bentuk patung itu adalah Ir Soekarno dan Drs Muhammad Hatta. Lanjut untuk pertanyaan yang nomor 2. Pertanyaannya, apa bahan pembuatannya? Jawaban untuk pertanyaan yang nomor 2 yaitu seperti ini. Bahan pembuatan patung tersebut adalah batu, semen, dan pasir. Nah, itu jawaban untuk soal yang nomor 2. Sekarang untuk soal yang nomor 3, menurut perkiraanmu bagaimana cara pembuatan patung itu? Ini alternatif jawabannya untuk pertanyaan yang nomor 3. Patung itu dibuat dengan cara memahat batu. Nah, itu adalah contoh jawaban untuk pertanyaan yang nomor 3. Kita lanjut ke halaman berikutnya, yaitu halaman 115. Di halaman 115 itu ada bagian ayo mencoba. Nah, di sini ada pertanyaan atau perintah. Kita baca terlebih dahulu. Mungkin kamu telah sering melihat berbagai patung, baik secara langsung, dari gambar atau fotonya. Ada berbagai macam patung, tergantung dari tema, bentuk, dan teknik pembuatannya. Carilah informasi mengenai hal-hal berikut. 1. Ciri-ciri patung. Nomor 2. Jenis-jenis patung. Nomor 3. Bahan pembuat patung. Nomor 4. Teknik pembuatan patung. Carilah informasi tersebut dari buku-buku di perpustakaan sekolahmu atau bertanyalah kepada bapak atau ibu guru dan narasumber lain yang menguasai. Tuliskan informasi yang kamu dapatkan dalam bentuk laporan. Nah, untuk jawaban dari yang nomor 1 sampai 4 yaitu ada ciri-ciri patung, jenis-jenis patung, bahan pembuat patung, dan teknik pembuatan patung, itu jawabannya ada di sini. Nah, kita buka dulu. Nah, ini untuk jawabannya. Yang pertama adalah ciri-ciri patung. Ciri-ciri patung yaitu wujud karya 3 dimensi. Dimensi tekstur, warna, dan bentuk. Kemudian untuk yang nomor 2, jenis-jenis patung. Jenis-jenis patung itu yang pertama berdasarkan bentuknya dibagi menjadi 2. Ada figuratif. Figuratif itu peniruan bentuk yang berada di dalam sebuah kehidupan nyata, misalnya manusia, hewan, dan tumbuhan. Kemudian yang kedua ada non-figuratif, yaitu bentuk yang ada tidak mirip dengan bentuk asli. Nah, ini berdasarkan bentuknya. Sekarang yang berdasarkan jenis.
Untuk yang kedua ini, yang berdasarkan jenis, itu juga dibagi menjadi dua. Yang pertama namanya Zonde Bose, yaitu patung yang berdiri sendiri atau tidak menempel pada sebuah sisi. Yang kedua, itu ada relief. Relief adalah patung yang menempel pada permukaan dinding. Itu patung berdasarkan jenis. Sekarang patung berdasarkan fungsi. Untuk patung berdasarkan fungsi itu ada beberapa. Ada patung religi, patung monumen, patung arsitektur, patung dekorasi, patung seni, dan patung kerajinan. Selanjutnya, bahan pembuat patung. Untuk bahan pembuat patung itu ada batu, kayu, kaca, logam, tanah liat, plastisin, es balok, semen, sabun, lilin, gips, fiber resin. Nah, itu adalah bahan pembuat patung. Kemudian yang nomor 4 itu adalah teknik pembuatan patung. Untuk teknik pembuatan patung itu yang A adalah teknik membutsir. Teknik membutsir adalah teknik membuat patung dengan cara memijit dan menambah. Teknik ini biasanya dipakai dengan bahan dasar tanah liat atau plastisin. Yang kedua adalah teknik mencetak. Teknik mencetak dalam pembuatan patung dapat dilakukan dengan bahan yang sifatnya agak cair atau bahannya dibuat cair dengan cara membuat adonan seperti dengan semen yang dicairkan kemudian dituangkan dalam cetakan. Yang ketiga ada teknik pahat. Teknik pahat hanya dapat dilakukan dengan cara mengurangi dengan pahat. Beda dengan membutsir yang bisa menambah jika ada kekurangan, teknik pahat tidak dapat menambah jika ada kekurangan. Karena itu harus hati-hati jika menggunakan teknik ini. Dan yang keempat itu ada teknik konstruksi. Teknik konstruksi dilakukan dengan cara menyusun bahan, kemudian dilekatkan dengan lem atau dengan bahan pelekat lainnya. Nah, itu adalah teknik pembuatan patung. Kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Itu tadi merupakan jawaban dari bagian ayo mencoba. Ada ciri-ciri patung, ada jenis-jenis patung, ada bahan pembuat patung, dan ada teknik pembuatan patung. Sekarang kita lanjutkan lagi pembahasan kita. Di bawahnya tadi masih di halaman yang sama, yaitu halaman 115. Itu ada bagian ayo menulis. Nah, di bagian ayo menulis ini buatlah rencana pembuatan karya patung dari bahan lunak di sekitarmu. Kamu dapat membuat patung bertema hewan berkaki 2, hewan berkaki 4, atau patung bertema manusia. Lengkapi daftar berikut. Nah, kita diminta untuk melengkapi daftar tentang rencana pembuatan karya patung. Nah, ini bentuk patungnya, rangka manusia, bahan, kertas koran, kawat kasa, pati kanji, dan cat warna. Kemudian teknik pembuatannya dengan teknik mencetak, alatnya gunting, ember, dan kuas. Untuk cara pembuatannya yaitu seperti ini. Yang pertama, buatlah kerangka patung dari kawat kasa. Yang kedua, potong-potonglah kertas koran menjadi serpihan-serpihan.
Yang ketiga, rendamlah serpihan koran ke dalam air. Yang keempat, setelah rendaman serpihan koran lembek, angkat dan tumbuklah sampai halus dan mencampurkan dengan perekat dari pati kanji. Aduklah hingga berbentuk bubur, namun jangan terlalu encer. Kemudian yang nomor 5, tempelkan bubur koran tersebut pada rangka kawat. Yang nomor 6, keringkan dengan cara diangin-anginkan. Jangan dijemur langsung di bawah terik matahari agar tidak retak. Kemudian yang kelima, warnailah dengan menggunakan cat. Itu adalah jawaban untuk cara pembuatannya. Kita lanjutkan pembahasan kita ke halaman berikutnya, yaitu halaman 117. Di halaman 117 itu ada bagian ayo berdiskusi. Persiapan apa yang harus dilakukan untuk menghadapi masa pubertas? Diskusikan bersama kelompokmu. Nah, ini contoh jawaban halaman 117 bagian ayo berdiskusi. Persiapan menyikapi masa pubertas. 1. Menjaga kebersihan tubuh. 2. Menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. 3. Hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis. 4. Memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. 5. Rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Nah, ini adalah jawaban bagian ayo berdiskusi yang ada di halaman 117. Kita lanjutkan pembahasan kita. Di bawahnya ayo berdiskusi, itu ada ayo berkreasi. Bersama kelompokmu, buatlah karya berupa peta pikiran berisi persiapan menghadapi masa pubertas sesuai hasil diskusi kalian. Warnailah dan hiasilah peta pikiran itu seindah dan semenarik mungkin. Nah, ini adalah contoh jawabannya. Contoh peta pikirannya seperti ini. Nah, seperti ini. Di sini di tengah-tengahnya judulnya persiapan menghadapi masa pubertas. Kemudian dikasih anak panah. Untuk anak panah yang ini isinya adalah rajin beribadah sesuai agama masing-masing. Lanjut anak panah di sini yaitu menjaga kebersihan tubuh. Lanjut anak panah di atas tengah ini menjaga kesehatan dengan memilih makanan sehat dan berolahraga. Lanjut ke sini yaitu hati-hati dalam bergaul dengan lawan jenis, dan yang terakhir di sini adalah memilih bacaan dan tontonan yang sesuai umur. Nah, itu tadi untuk jawaban bagian ayo berkreasi. Ini contoh peta pikirannya seperti ini. Kalian bisa menambahkan hiasan dalam peta pikiran ini, gambar atau hiasan yang lain. Ini contohnya saja. Untuk selanjutnya, kita akan lanjut ke halaman 118. Di halaman 118 itu ada bagian ayo renungkan. Apa yang telah aku pelajari hari ini? Jawaban untuk pertanyaan ini yaitu, hari ini saya sudah belajar cara membuat patung dan perubahan pada masa pubertas. Nah, itu adalah alternatif jawaban untuk bagian ayo renungkan. Ya, demikian tadi pembahasan kita
tentang kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 halaman 113, 115, 117 dan halaman 118. Sebelum kita akhiri videonya, buat kalian yang belum mensubscribe channel YouTube ini, silakan klik dulu tombol subscribe yang ada di bawah ini dan jangan lupa juga untuk mengklik tombol like-nya. Dan apabila kalian ingin melihat kunci jawaban buku tema 7 kelas 6 di halaman-halaman yang lain, kalian bisa cek link playlist yang sudah ada di kolom deskripsi. Demikian yang dapat saya sampaikan. Banyak salah kata, saya mohon maaf. Sampai bertemu lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.